Bismillah alhamdulillah, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar, insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dan doa saya, sahabatku semua yang menonton video ini senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam setiap urusan, dan diampuni semua dosa-dosanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Asiyah binti Muzahim adalah seorang wanita mulia yang namanya pernah diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buat teman-teman yang belum tahu bahwa Asiyah, beliau adalah ibu angkat Nabi Musa sekaligus istri dari Fir'aun. Asiyahlah yang menyelamatkan Musa kecil, ketika dihanyutkan ibu kandungnya di sungai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, pemuka wanita ahli surga ada 4, ia adalah Maryam binti Imron, Fatimah binti Rasulullah, Hadijah binti Huwailid, dan Asiyah istri Fir'aun. Hadis riwayat Hakim dan Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kisah ini bermula ketika Fir'aun ditinggal mati oleh istrinya. Jadi, saat itu dia merasa kesepian dan ingin mencari istri yang baru. Kemudian pada suatu hari Fir'aun memerintahkan kepada salah seorang menterinya yang bernama Haman, untuk datang dan melamar seorang perempuan yang bernama Asiyah. Tapi saat itu, lamaran dari Fir'aun ditolak oleh Asiyah, karena Asiyah tahu bahwa Fir'aun atau Raja Mesir ini adalah orang yang buruk sifatnya. Dia mengaku sebagai Tuhan dan seluruh rakyatnya saat itu wajib untuk menyembahnya. Mengetahui lamarannya ditolak, Fir'aun pun menjadi marah, akhirnya Fir'aun mengutus bala tentaranya untuk menangkap orang tua Asiyah. Mereka pun dipenjara dan disiksa di sana. Fir'aun adalah raja zalim, dia berpikir dia adalah penguasa dunia, dan dia berhak untuk melakukan apa saja yang dia mau. Tapi, dengan sifat yang sombong itu dia tidak mampu mendapatkan hati dari Asiyah. Kemudian Fir'aun pun memaksa Asiyah untuk menikah dengannya, padahal Asiyah sudah menolaknya dengan tegas. Bahkan Asiyah berkata, aku tak sudi dinikahi Fir'aun, dia adalah raja yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi entah bagaimana ceritanya, entah itu Fir'aun mengancam untuk membunuh orang tua dari Asiyah, atau karena hal yang lain, pada akhirnya Asiyah pun terpaksa harus menikah dengan Fir'aun. Asiyah binti Muzahim adalah salah satu contoh yang bisa diteladani oleh orang-orang yang beriman, khususnya kaum wanita. Hubungan antara Asiyah dan Fir'aun yang kafir, tidak menjadi mudorot bagi Asiyah sedikit pun. Karena Asiyah memanglah memisahkan diri dengan suaminya dalam kekafiran. Lantas bagaimana saat Fir'aun menggauli istrinya? Apakah Asiyah menolak permintaan suaminya yang zalim itu? Dalam sebuah kisah, disebutkan ketika malam saat Fir'aun ingin menggauli istrinya, saat itu datanglah sosok iblis perempuan yang menjelma sebagai wujud Asiyah. Sebenarnya, setiap kali Fir'aun menggauli istrinya, itu bukanlah sosok Asiyah istri Fir'aun yang sesungguhnya, karena kemuliaan wanita yang menjadi istri Fir'aun ini sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tidak disentuh kesuciannya oleh penguasa sekaligus raja zalim seperti Fir'aun. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun ketika dia berkata, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 11. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Asiyah merupakan seorang wanita yang secara diam-diam beriman kepada syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Asiyah ini pula menyembunyikan keimanannya di hadapan Fir'aun, karena di waktu itu Fir'aun ini mengaku Tuhan yang wajib disembah oleh semua orang. Fir'aun terkenal kejam dan akan melakukan apapun untuk seseorang yang tak mau menyembahnya. Pantas saja kalau Asiyah ini menyembunyikan keimanannya, karena dikhawatirkan, apabila suaminya tahu maka nyawanya akan terancam. Sama seperti kisahnya Masyitoh tukang sisir putrinya Fir'aun, Masyitoh juga menyembunyikan keimanannya di hadapan Fir'aun, hingga pada akhirnya setelah ia ketahuan, Masyitoh digoreng hidup-hidup bersama semua anaknya. Nah, Asiyah juga sama, ia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak memberitahu hal tersebut kepada suaminya Fir'aun. Tatkala ketika ada peristiwa pembunuhan Masyitoh dan anak-anaknya oleh Fir'aun karena tak mau menyembah Fir'aun,
di saat itulah Aisyah mulai menunjukkan keimanannya. Asyah tak tahan dengan perbuatan biadab suaminya ini, yang tega menggoreng hidup-hidup Masyitoh dan semua anak-anaknya. Maka mengetahui hal ini, Aisyah pun marah-marah besar kepada suaminya Fir'aun ini, lantas Asyah mendatangi Fir'aun dan berkata, "Celakalah engkau wahai suamiku, alangkah beraninya engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Tiba-tiba Fir'aun kaget istrinya menyebut nama Allah, persis seperti yang dikatakan Masyitoh, maka Fir'aun pun marah. Kemudian ia meminta kepada Asyah untuk menarik kata-katanya kembali. Tapi Asyah tidak mau. Asyah berkata, "Kalau aku harus kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku tidak mau." Akhirnya Firaun pun semakin marah mendengar perkataan ini, diusirlah Asyah dari hadapan Firaun. Kemudian keesokan harinya Firaun mengumpulkan seluruh pejabat-pejabat Mesir dan dia bertanya, "Bagaimana pendapat kalian tentang Asyah binti Muzahim?" Dan mereka menjawab dengan pujian-pujian, intinya Asyah terkenal adalah seorang wanita yang baik. Kemudian Firaun berkata lagi, "Tapi ingat, kalian boleh memuji dia, dan ketahuilah, dia telah menyembah Tuhan selain diriku." Maka pejabat-pejabat Mesir ini mengatakan, "Kalau begitu bunuh dia." Akhirnya diambil keputusan di ruangan itu, bahwa Asyah harus dibunuh, apabila ia tidak mau kembali menyembah Firaun sebagai Tuhannya. Singkat cerita, akhirnya Asyah ditangkap dan tubuhnya diikat di sebuah batu, kemudian dia dibawa ke tengah padang pasir yang sangat panas. Lalu setelah itu, Asyah ini ditinggalkan dengan posisi dirinya terikat di bawah terik matahari padang pasir. Fir'aun ini berprasangka bahwa selama Asyah ini ditinggalkan pasti ia akan meminta tolong kepadanya dan mau kembali menuhankan dirinya. Selama Asyah ditinggal sendirian di tengah padang pasir, Nabi Musa datang kepadanya. Dipeganglah tangan Asyah ini, yang juga sebagai ibu angkat Nabi Musa, dan kemudian Musa membisikkan di telinganya, "Allah tidak akan melimpahkan rasa sakit kepadamu." Tatkala ketika beberapa waktu ditinggalkan, Fir'aun pun kembali mendatanginya bersama pasukan kerajaan, maka ditanyai lagi mengenai siapa yang patut disembah, apakah Allah atau Fir'aun? Namun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menanamkan keimanan di hatinya Asyah ini, maka Asyah menjawab, "Tiada Tuhan selain Allah yang patut disembah." Mendengar hal ini, tambah marahlah si Fir'aun, kemudian ia menyiksa Asyah, dipukulinya Asyah secara membabi buta, dalam posisi terikat di bawah teriknya matahari. Dan sambil dipukuli Aisyah dipaksa murtad, tapi dia tidak mau, sampai-sampai pakaian Asyah binti Muzahim terlepas sebahagian karena siksaan dari Fir'aun ini. Karena kabar yang dibisikkan Musa kepada Aisyah ini, selama Aisyah mengalami penyiksaan, ia tidak merasakan sakit, malahan Aisyah tersenyum dan tertawa ketika disiksa Fir'aun. Melihat Asyah ini tertawa, akhirnya Fir'aun semakin gila saja menyiksa Asyah sambil berkata, "Lihat, aku sudah mengazab dia, aku sudah menyiksa dia tapi dia malah tertawa." Dan pada suatu momen, ketika siksaan Fir'aun telah melampaui batas dan karena Asyah tetap tidak mau murtad, maka diambil keputusan bahwa Fir'aun harus membunuh Asyah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Ketika Asyah binti Muzahim hendak dibunuh oleh Fir'aun, Asyah sudah tahu ajalnya telah dekat, maka Asyah mengangkat wajahnya ke langit, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibangunkan sebuah istana di surga untuknya. Sekejap saja setelah Asyah selesai berdoa, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun langsung mengabulkan doanya itu, maka ditampakkannya istana yang diminta Asyah ini. Di peristiwa itu, Asyah ini benar-benar bisa melihat istananya tersebut, maka Aisyah pun tersenyum sambil melihat istananya itu, dan Fir'aun berkata, "Lihatlah wanita itu gilanya semakin jadi, dia tertawa sementara dia sedang diazab." Maka setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala perlihatkan istana untuk Asyah di surga, Fir'aun pun membunuhnya, dan wafatlah Asyah binti Muzahim husnul khotimah. Jadi itulah kisah Asyah dan Fir'aun, semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.